Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Ria Saputri. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan budidaya ikan konsumsi, yaitu ikan mas. Ikan mas merupakan ikan konsumsi air tawar yang cukup menjadi favorit di Indonesia. Perbedaan ikan mas jantan dan betina. 1. Perbedaan karakter. Ikan mas jantan memiliki karakter yang ditandai adanya bintik-bintik putih kecil di pelindung insang. Kemudian, lubang duburnya sempit serta tubuhnya lebih ramping, sedangkan ikan mas betina tubuhnya bulat atau sedikit gemuk serta lubang duburnya lebih bulat daripada ikan mas jantan. 2. Ukuran tubuh ikan mas. Pertama, dari segi ukuran fisik ikan mas, di mana ikan mas betina bentuk tubuhnya lebih besar dibandingkan ikan mas jantan. Apalagi jika dia sudah siap untuk dipijahkan atau dikawinkan. Biasanya yang betina tubuhnya semakin besar dan perutnya semakin gemuk atau semakin membulat. Sedangkan ikan mas jantan tubuhnya lebih ramping dan pergerakannya pun lebih cepat. Hal itu disebabkan karena ikan mas jantan memproduksi cairan sperma setiap hari. 3. Pembukaan anal dubur. Perbedaan yang terakhir adalah dari segi bentuk anal duburnya. Kalian dapat mengamati ketika sedang masa pemijahan, sebab biasanya selama masa pemijahan ikan mas mengalami pembukaan anal dubur. Dan pembukaan dubur ikan mas jantan terlihat sempit dan ikan mas betina terlihat besar dan bengkak pertanda sel telur mulai matang. Berikut langkah-langkah budidaya ternak ikan mas. 1. Siapkan kolam. Jenis kolam ada 3, yakni kolam tanah, kolam semen, dan kolam terpal. Kolam yang termudah dibuat adalah kolam terpal. Dan disarankan daerah kolam berada di ketinggian antara 150 sampai 600 meter di atas permukaan laut, dengan suhu air kolam 20 sampai 25 derajat Celcius dan kadar pH air kolam sekitar 7 sampai 8, dan kita waspadai juga pencemaran terhadap sumber air dari daerah rawan banjir. 2. Sebar benih. Setelah kolam siap, sebar benih ikan mas yang bisa kamu beli di pemasok benih ikan tawar. Proses ini lebih mudah dibandingkan harus mencari indukan ikan mas, sebab mengawinkan kedua induk dan menjaga telur agar menetas sempurna adalah hal yang cukup rumit. Saat membeli benih ikan mas, pastikan kualitas benih terpercaya dari indukan kualitas yang terbaik. Ukuran benih seragam, aktif dan bebas penyakit. Ukuran benih ikan mas sekitar 5-10 cm dengan penebaran benih sekitar 20 ekor per meter persegi kolam. Pemindahan benih ke kolam harus menggunakan wadah, sebab pemindahan secara langsung akan membuat ikan mas stres dan mati. 3. Budidaya ikan mas dan pemeliharaannya. Setelah benih ikan mas tersebar, proses pemeliharaan harus dilakukan. Berikan pakan yang dicampur dengan prebiotik dan vitamin ikan mas pagi dan sore hari. Banyaknya pemberian pakan ini menyesuaikan dengan ukuran ikan mas, sekitar 3-5% dari berat ikan mas saat itu. Kualitas air kolam juga harus diperhatikan. Air yang kotor membuat ikan mas terserang penyakit dan berujung kerugian pada bisnis budidaya ternak ikan mas. Pasokan oksigen dan arus air di kolam juga harus dijaga konsisten selama proses budidaya ternak ikan mas berlangsung. 4. Pemantauan kesehatan ikan mas. Hama ikan mas terdiri dari pemangsa ikan, pesaing yang menyerang ikan, dan mengganggu atau ikan yang berpenyakit disebabkan karena parasit, virus, bakteri, atau jamur yang menularkan penyakitnya pada ikan lain. Kamu harus memantau kesehatan ikan mas dengan melakukan pengecekan secara rutin. 5. Proses panen. Proses panen budidaya ternak ikan mas dibutuhkan selama 6 hingga 8 bulan sejak masa penebaran benih yang dilakukan. Ikan mas dapat dipanen dengan ukuran 300-400 gram per ekor dan disortir berdasarkan ukurannya. Tahap-tahap proses panen budidaya ternak ikan mas terdiri dari penyedotan air kolam melalui pipa, lalu ikan dijaring dan dipindahkan tempat penampungan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.